Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-33. Mari Bapak Ibu saya membaca untuk kita semua. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, ini perkataan yang dilontarkan oleh Tuhan Yesus kepada semua pendengarnya pada saat itu, bahwa akan ada orang-orang yang mengaku dia di hadapan manusia, tetapi ada juga orang-orang yang akan menyangkal dia di depan manusia. Dan perkataan ini bukanlah perkataan yang keluar untuk canda-candaan atau hanya sepintas lalu saja Yesus mengatakan hal itu. Ini perkataan yang berlaku bahkan keras sekali kepada seluruh manusia, setiap orang yang sudah mengenal dia, yang sudah percaya kepada dia, tetapi yang kelak nanti menyangkali dia. Perkataan ini berlaku kepada semua orang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah mengenal Yesus Kristus yang adalah Allah, yang hidup, yang inkarnasi menjadi manusia, yang mati di kayu salib, yang bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Kalau kita sudah mengenal dia, tantangan terberat adalah apakah kita akan mengakui dia di hadapan manusia atau tidak. Mungkin bagi kita itu hal yang gampang. Oh, saya mengaku Yesus di hadapan manusia. Dalam keadaan baik, dalam keadaan lagi oke, mungkin iya. Kita berani mengaku Yesus di hadapan manusia. Mungkin di hadapan keluarga kita, mungkin di hadapan atasan kita, di dalam bekerja, dalam perusahaan. Mungkin kita dalam zona yang sedang baik, kita dapat mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tetapi bagaimana jikalau ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang berat, hal-hal yang sulit, di mana mungkin kita dipromosikan, naik jabatan, naik status kita. Mungkin saja di situ kita akan mengalami dilema antara menerima jabatan yang akan mengangkat nama baik kita dan jadi terhormat di mata manusia. Maka di saat itulah kita akan sulit untuk memutuskan apakah kita akan bertahan setia mengaku Yesus sebagai Tuhan atau tidak, ataukah kita akan menerima jabatan itu dan resikonya mungkin kita meninggalkan Yesus Kristus. Ada orang-orang yang saya kenal, bahkan mungkin Bapak Ibu kenal, mereka ketika ditawarkan jabatan yang tinggi, tetapi resikonya adalah meninggalkan Yesus Kristus atau tidak menjadi Kristen lagi dan memeluk agama yang ditawarkan oleh atasan mereka atau mungkin pemilik perusahaan. Maka kita melihat bahwa mereka ternyata menerima tawaran itu demi memiliki jabatan yang ditawarkan tadi. Dan mungkin bagi mereka itu sulit. Ada juga yang mengatakan saya tetap percaya Yesus kok, meskipun KTP saya ganti beragama lain, tapi di hati saya tetap percaya Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun di dalam hati orang tersebut percaya Yesus, tetapi kalau di depan manusia dia menyangkali Yesus, dia tidak percaya Yesus, dia mengatakan bahwa saya pindah agama, maka Yesus berkata, Yesus akan menyangkali dia di hadapan Bapanya di surga. Kalau dia menyangkali saudara, karena saudara telah menyangkali dia di dunia ini, maka saudara tidak akan layak. Saya juga tidak akan layak apabila di dunia ini saya menyangkali Yesus Kristus sebagai Tuhan.
kita tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk anak-anak muda, mereka yang masih lajang, firman Tuhan ini mengingatkan bahwa dia harus mengakui Tuhan Yesus di hadapan manusia. Mungkin dia diperhadapkan dengan pilihan antara memilih calon suami atau calon istri dan merelakan agama Kristen, atau bahasa yang lebih tegas lagi, merelakan Yesus pergi atau menjual Yesus Kristus demi memperoleh gadis yang beragama seberang atau lelaki yang beragama seberang, yang mungkin selama ini dia kenal lelaki itu sangat baik, gadis itu sangat baik, sangat menyayangi dia. Selama mereka menjalin hubungan, tidak ada terjadi sesuatu yang tidak baik atau tidak terjadi sesuatu yang jahat menurut dia. Lalu dia beranggapan bahwa lelaki itu sangat baik, maka dia sulit untuk mempertahankan Yesus. Maka dia akan merelakan Yesus pergi dari kehidupannya. Dia mengatakan selamat tinggal Yesus. Lalu dia mengatakan kepada lelaki ataupun gadis yang beragama seberang itu untuk selamat datang dalam kehidupan saya. Dia mungkin berpikir orang itu sangat baik, dan kebaikannya mungkin bagi dia lebih dari kebaikan Tuhan Yesus, lebih dari keselamatan yang Tuhan Yesus sudah tawarkan bahkan berikan kepada dia. Dia menolak semuanya itu demi lelaki yang baik, gadis yang baik. Dan ini akan menjadi kesulitan bagi orang-orang yang selama ini tidak sungguh-sungguh belajar mengenal Yesus Kristus. Mungkin mereka adalah orang-orang yang melayani di mimbar gereja. Mungkin juga mereka adalah orang-orang yang melayani di mimbar kecil sebagai liturgos, sebagai worship leader. Mungkin juga mereka sebagai jemaat yang setia. Mereka akan mudah meninggalkan Tuhan Yesus hanya karena mungkin ditawarkan uang, ditawarkan kekayaan, ditawarkan kedudukan yang bagus, bahkan ditawarkan pria-pria ganteng yang baik, gadis-gadis cantik yang baik, maka mereka akan meninggalkan Tuhan. Maka belajar firman Tuhan itu sangatlah penting. Kita sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Maka kalau sudah diperingatkan, tetapi masih mau menjual Yesus Kristus demi harta, demi kedudukan, bahkan demi gadis, demi lelaki, maka saudara selamat tinggal, tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan saya yang berbicara itu, tetapi firman Tuhan yang berkata, barang siapa menolak Yesus Kristus, dia juga menolak surga, dan dia menerima neraka atau kebinasaan hidup. Kebinasaan di neraka, hidup binasa di neraka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan melalui Rasul Paulus yang ditulis kepada jemaat di Roma dalam pasalnya yang ke-10 berbunyi, pasal 10 ayat 9 dan 10 berbunyi, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi percaya di dalam hati itu saja tidak cukup. Saudara, kalau percaya di dalam hati, maka percaya di dalam hati itu akan keluar melalui mulut, melalui perkataan, melalui tingkah laku hidup. Kita tidak mungkin menjual Yesus Kristus kalau kita percaya Yesus sungguh-sungguh di dalam hati dan dibangun di dalam pikiran, sehingga kita dapat mengaku di depan manusia bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan, Juru Selamat yang hidup. Tetapi kalau kita tidak percaya di dalam hati dengan sungguh-sungguh, hanya mungkin karena orang tua Kristen, hanya mungkin karena selama ini lahir Kristen, beranjak dewasa juga Kristen, tanpa belajar dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menjual Tuhan Yesus.
Dulu Yudas menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Dan itu adalah harga satu orang budak. Tetapi saat ini, orang-orang di zaman ini, mereka menjual Tuhan Yesus hanya karena ingin mendapat followers yang banyak, ingin mendapat pengikut yang banyak, ingin juga mendapat kedudukan yang tinggi, supaya dapat memerintah, dapat terhormat di mata manusia. Mungkin juga ingin mendapatkan gadis-gadis yang cantik, atau juga mungkin mendapatkan ketenangan, narkoba, seperti yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Mereka ingin mencari ketenangan duniawi, sehingga mereka jual iman percaya mereka, menyangkali Yesus Kristus yang adalah ketenangan, kedamaian jiwa yang kekal, kehidupan yang selama-lamanya. Dia memberikan ketenangan sepanjang masa, tetapi itu semua kita tinggalkan demi ketenangan dunia ini. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini menawarkan hal-hal yang akan mempersulit kita dalam mempertahankan iman percaya kita. Tetapi apabila kita bangun itu dengan firman Tuhan, merenungkannya setiap saat, dan memperkatakannya di dalam kehidupan kita, dalam tingkah laku kita, maka firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan bagi kita. Di dalam ayat 17, dalam Roma pasal 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, iman juga bertumbuh oleh karena mendengar firman Kristus. Dan tanpa firman kita tidak bisa bertumbuh. Maka ada pujian yang selalu kita nyanyikan, baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya mau tumbuh, kita harus membaca Alkitab. Kita doa tiap hari supaya kita tumbuh. Dan mendengar firman Tuhan memang sulit. Banyak orang sekarang ingin dengar yang lucu-lucu, ingin dengar yang aneh-aneh, yang menyenangkan telinga, menyenangkan mata mereka dengan pandangan yang baik, baru mereka senang. Tetapi mereka jarang sekali ingin mendengarkan firman Tuhan yang sungguh-sungguh, yang benar-benar. Tetapi firman Tuhan yang kalau dipoles yang semakin lucu, semakin menyenangkan telinga mereka, itulah yang mereka suka. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menyukai firman Tuhan, kita menyukai firman itu, bukan yang dipoles itu, bukan yang dibuat sedemikian sehingga menyenangkan telinga kita. Dan kita juga yang menyampaikan firman Tuhan. Jangan juga letih dalam menyampaikan firman Tuhan atau bosan di dalam menyampaikan firman Tuhan. Meskipun mungkin tidak ada pendengar. Karena Yesaya pernah berkata, siapakah yang akan mendengar atau menerima berita kami? Meskipun tidak ada, kita harus memberitakan. Berita firman Tuhan tetap harus kita sampaikan. Mungkin seperti seorang pendeta terkenal yang dulu dia berkhotbah kepada kuburan. Bahkan penginjil terkenal yang berkhotbah di Cina, bukan kepada manusia tetapi kepada batu-batu yang tidak bisa mendengar. Tetapi mereka tetap melakukan tugas dan tanggung jawab itu. Dan saya juga ingin supaya sekalipun tidak ada yang mendengar, saya tetap menyampaikan firman Tuhan. Bahwa barang siapa tidak mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka dia tidak akan mengalami keselamatan hidup kekal itu. Karena dia telah menolak Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan, pemberi hidup kekal itu sendiri. Maka dia kehilangan keselamatan itu. Kehilangan keselamatan yang ditawarkan kepada dia, yang ditawarkan kepada dunia ini melalui firman Tuhan, melalui pemberitaan yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan. Dia kehilangan keselamatan itu. Nah bagi kita saudara-saudara yang menyaksikan video ini, yang mendengarkan firman Tuhan, kita harus mengambil keputusan. Tunggu apa lagi? Di zaman pandemi ini, kita harus memutuskan mengikuti Yesus Kristus, mengakui dia di hadapan manusia. Meskipun mungkin kita kehilangan kedudukan jabatan kita, mungkin kita kehilangan gadis yang cantik, yang baik menurut kita, ataupun lelaki yang ganteng, yang baik menurut kita. Mungkin kita kehilangan suami yang baik menurut kita. Demi Kristus tidak masalah, tidak apa-apa, karena janji Kristus engkau akan memperoleh berkali-kali lipat. Bukan suami, tapi kehidupan kekal yang adalah harga mahal daripada apa yang selama ini kita miliki. Itu sangat-sangat mahal.
Oleh karena itu tidak sebanding dengan apa yang engkau banggakan saat ini. Terima Yesus Kristus, mendapatkan hidup kekal itu lebih berharga daripada apapun dan siapapun di dunia ini. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk mengaku Yesus Kristus dengan bibir mulut kita. Bahkan dengan tingkah laku hidup kita. Jangan menyangkali dia. Jangan engkau menjual dia hanya karena setetes kebaikan manusia. Karena engkau akan kehilangan kehidupan yang kekal, yang lebih berharga daripada emas di dunia ini, daripada permata di dunia ini, lebih mahal. Oleh karena itu harus menerima dia, akui dia di dalam kehidupan kita, maka dia akan mengakui kita di hadapan Bapanya di surga. Maka Bapanya juga akan mempersilahkan kita masuk ke dalam rumah yang kekal itu, yang Yesus sediakan untuk saudara dan saya. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan ini menjadi peringatan bagi kita yang mungkin saat ini menjalin hubungan dengan kekasih gelap yang beragama lain, yang tidak seiman dengan engkau saat ini, yang tidak percaya Yesus Kristus saat ini, maka tinggalkan dia. Tinggalkan dia. Karena banyak sekali lelaki ataupun gadis yang takut akan Tuhan, yang Tuhan sediakan untukmu, yang Tuhan sedang rencanakan di dalam kehidupanmu. Asal engkau tidak pilih-pilih, engkau tidak memandang bulu, memandang dia kaya atau miskin, dia ganteng atau tidak ganteng atau cantik, maka dia akan menjadi milikmu. Dan engkau tidak kehilangan keselamatan dalam Yesus Kristus. Tapi kalau engkau memikirkan yang baik-baik saja, maka dunia ini memang akan menawarkan yang baik-baik untukmu. Tetapi engkau akan kehilangan keselamatan yang Yesus Kristus tawarkan bagimu. Terimalah keselamatan dalam Yesus Kristus dan jadilah pengikutnya yang setia. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau engkau beriman, akuilah dia dengan bibir mulut ini dan mengakui dia dalam tingkah laku hidupmu. Apapun yang ditawarkan dunia, tolak itu. Lupakan itu, tinggalkan itu. Terima yang ditawarkan surga. Karena yang ditawarkan surga itu kekal adanya dan tidak akan pernah direbut oleh siapapun. Dan engkau mengalami keselamatan hidup kekal. Tuhan Yesus memberkati, kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi saudara dan juga bagi saya. Sehingga iman kita semakin bertumbuh, semakin takut akan Tuhan. Dan hidup kita di sini, di PT KIN ini, menjadi berkat bagi orang lain. Dan apapun kondisi yang terjadi, mungkin kita tidak bisa kemana-mana, tetapi kita tetap bersama dengan Tuhan. Nah kalau bersama dengan Tuhan, tidak kemana-mana juga tidak apa-apa. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara dan saya. Amin.